Yang saya aneh, orang yang mengaku beragama Islam justru mengolok-olok kalimat sunnah Rasul. Boleh jadi mungkin karena sempitnya ilmu pengetahuan agama. Karena sempitnya tentang pemahaman tentang hadis Rasul. Betapa banyak di mana-mana sekarang yang mengatakan sunnah Rasul seperti tadi. Masya Allah, ini miris buat kita, sedih buat kita. Rasul yang seharusnya diagungkan oleh kita, tapi dilecehkan oleh umat Islam sendiri. Bagaimana tidak dilecehkan? Sunnah Rasul yang begitu agung, hukum taklifi nomor 2 setelah kita dengan Al-Quran, sunnah Rasul yang kedua. Kenapa sunnah Rasul diidentikan dengan berhubungan badan suami istri? Ini yang sangat salah. Seolah-olah kalau menyebut seperti itu, Nabi itu seolah-olah disebutnya doyan kawin, doyan berhubungan badan. Ke situ kan larinya. Itu penghinaan, itu pelecehan kepada diri Rasulullah dan juga kepada sunnah Rasul. Ini berawal dari ada orang yang mengatakan, dalam tanda kutip, ada orang yang mengatakan hadis katanya, barang siapa yang berhubungan badan pada malam Jumat, itu sama dengan membunuh 100 orang Yahudi. Masya Allah. Ini bukan hadis. Diusut dalam kitab hadis yang manapun ini tidak ada. Ini karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anda bayangkan, masa iya sih pakai otak sehat? Masa iya sih berhubungan badan sama dengan membunuh Yahudi 100 orang? Apakah Islam memerintahkan membunuh orang-orang Yahudi? Tidak. Kita lihat sejarah. Ketika Rasulullah dengan para sahabat memotong korban, Rasul tanya sama sahabat, mana tadi daging kambing yang sudah dipotong-potong tadi sebelah sana ya Rasulullah? Bungkuskan dulu buat tetanggaku yang Yahudi. Ngerti maksud hadis ini? Ini baru hadis. Rasul mengajarkan walaupun tetangga kita orang Yahudi, kalau kita motong korban, mereka bagi karena ada hak sebagai tetangga. Di kita banyak yang salah paham. Jangan dibagi, dia mah orang kontrakan, belagu banget orang aslinya. Saya tidak bercanda, kenyataan kok di Betawi banyak yang begitu. Saking bodohnya nggak ngerti agama. Rasul sendiri ketika motong korban, dia minta sama sahabatnya, bungkusin dulu tuh buat tetanggaku yang Yahudi. Saya ambil contoh lagi. Saya yakin Anda pernah mendengar kabar ini. Rasulullah SAW itu setiap hari di pasar nyuapi kakek-kakek buta yang orang Yahudi. Pada setiap saat nyerocos keluar dari mulut orang buta Yahudi peminta-minta tadi. Jangan kalian dekati Muhammad, dia menghancurkan kita, dia bawa ajaran tidak baik. Jangan kalian dekati dia, jangan sampai kalian terpengaruh dengan dia. Ngomong seperti itu. Udah mah Yahudi buta, peminta-minta, kakek-kakek, mulutnya menghina Nabi, tapi Nabi sejarah mengatakan tiap hari nyuapin orang tadi. Bahkan ketika Rasul meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, nyuapin dia kaget. Siapa kamu? Aku yang biasa menyuapimu tiap hari. Bukan. Yang biasa menyuapiku tiap hari, lemah lembut, dengan belian yang bagus, nyuapinya juga nggak seperti ini. Kaget Abu Bakar. Anda bayangkan. Apakah mungkin orang berhubungan badan disamakan dengan membunuh Yahudi 100 orang? Tidak mungkin, mustahil, jangan percaya. Ini bukan hadis, ini karangan. Karangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan Islam. Mereka menghina Rasulullah. Seolah-olah yang namanya sunnah Rasul itu hanya berhubungan badan. Pemirsa Indosiar, saya mohon siapapun Anda stop. Jangan sekali-kali Anda katakan hubungan badan di malam Jumat itu sunnah Rasul. Stop. Itu penghinaan kepada agama Islam. Stop. Dosa hukumnya kita. Melecehkan Rasul sendiri. Bukankah Islam mengajarkan kalau malam Jumat dan hari Jumat Sayyidul Ayyam, puncaknya hari, penghulunya hari, yang paling agung di antara hari-hari yang lain, buat ibadah. Ini yang benar. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak baca surat Kahfi, surat Ar-Rahman,
perbanyak salawat Nabi, perbanyak zikir, perbanyak sedekah. Itu yang benar yang Rasul perintahkan kepada kita. Sekali lagi saya katakan stop. Jangan Anda katakan hubungan badan pada malam Jumat itu adalah sunnah Rasul. Sangat salah. Mana yang benar tentang sunnah Rasul? Sunnah Rasul ada 4. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, takrir Rasul, keinginan Rasul. Apapun yang beliau katakan itu adalah sunnah Rasul. Hadis. Apapun yang beliau perbuat itu sunnah Rasul. Hadis. Apapun takrir Nabi. Misalnya sahabat berkata sesuatu. Rasul tidak menegurnya. Artinya diperbolehkan. Ini takrir. Kalau ada sahabat berbuat sesuatu di depan Nabi. Nabi tidak menegurnya. Artinya boleh. Ini takrir. Dan keinginan. Saya ambil contoh. Pada tahun ke-9 Hijrah Rasul mengatakan. Kalau saya masih hidup sampai tahun besok. Saya akan puasa 2 hari, tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Ternyata Rasul keburu meninggal. Artinya baru keinginan. Ini pun hadis Rasul. Beda dengan sunnatullah. Sunnatullah itu perintah Allah yang Rasul ajarkan kepada kita. Bagaimana gerakan sholat, bagaimana bacaan sholat, itu sunnatullah. Sudah Rasul yang disampaikan dari Allah. Jadi sunnah Rasul bukan berhubungan badan. Salah, itu sangat sesat, sangat jelek, menghina agama kita. Stop sekarang. Kita yang beragama Islam, jangan sekali-kali mengatakan hubungan badan pada malam Jumat.